butuh suara-suara yang menyemangati. Aku mau denger dong suara-suara dari kalian. Mana dong suaranya? Boleh. Oke, kali ini pagi ini kita ditemenin sama temen-temen aku yang lucu-lucu, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kira-kira mau ngomongin apa? Kayaknya kita bakal ngupas tuntas sih, kayak Intok nih apa sih? Nah, Intok ini adalah salah satu obrolan-obrolan santai yang bakal ngupas tuntas terkait apa sih perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Dan ini adalah Intok volume ke Oke, sebelumnya nanya kabar dulu deh. Untuk Mbak yang di paling ujung, kabarnya gimana ya Mbak ya? Alhamdulillah baik sih kabarku. Oke, Mbak yang kerudungnya ini udah merah-merah meroda ya. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik banget. Nah, yang paling ganteng sampai aku persis kelihatan ya auranya. Masih apa kabar? Baik banget juga. Suaranya ya sangat membangkitkan semangat. Nah, kalau misalnya nggak kenal pasti kita nggak akan tahu ya dan nggak akan sayang juga. Kira-kira kita harus kenalan dulu. Aku sih mau mulai dari Cip-Cip, aku mau Mbak yang meron aja nih. Mbak yang kan boleh kenalan dulu deh. Oke, sini aku Hana Fatina Zakia. Biasanya teman-teman manggil aku Cici. Aku dari P4. Oke. Selanjutnya dari masnya dia Bang. Halo teman-teman, kenalin aku Christopher Alvandio, biasa dipanggil Christopher dari P5. Kayak yang paling bersemangat ya kelihatannya. Boleh banyak pakai baju? Kenalan dulu. Oke, halo aku Sofi India Emily, biasa dipanggil Sofi. Aku dari P3. Dari narasumber kita yang udah kece-kece banget, udah kenalan. Nah, yang terakhir pastinya aku juga mau kenalin aku Mentari yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini yang pasti kita bakal seru-seru banget kayak gitu. Dan untuk masuk sesi yang pertama, kita bakal bahas kira-kira PWK ini apa sih? Terus apa sih rasanya tuh kuliah di PWK tuh kayak apa? Kayaknya orang-orang cuma tahu oh PWK. Soalnya orang-orang kayak belum tahu gitu nggak sih? Ya nggak? Iya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Udah siap? Siap. Enggak. Takut. Udah kebayang aku mau nanya apa? Enggak sih, belum. Enggak, tenang. Kita mau seru-seruan aja di sini. Nah, menurut kalian, PWK itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Mungkin ada yang mau kayak satu nih. Aku dulu. Semangat ya. Semangat ini. Oke, aku nanya Mbak Sofi. Tunggu aku Mbak Sofi. Oke, yang aku tahu tentang PWK ini, aku awalnya tuh tahunya PWK ini kayak 11-12 sama teknik sipil lah gitu ya. Nah, ternyata enggak. Jadi PWK ini lebih ke apa ya? Pembahasannya itu secara lebih makro gitu loh. Kayak membahas tentang perkotaan, terus membahas tentang struktur perkotaan itu, terus juga membahas tentang kawasan perdagangan jasa, pendidikan, pemukiman. Jadi kayak lebih juga ada kayak sosial ekonominya gitu. Jadi tapi itu lebih ke dasar-dasarnya aja sih gitu yang aku tahu dari PWK ini. Oke, susah nggak sih Mbak Sofi? Susah gampang. Udah mulai sibuk ya? Iya. Begitu lah ya. Oke, selanjutnya dari mau Mbak mana? Iya boleh. Oke, Mbak Cici dipersilakan. Oke, kalau menurut aku ya PWK itu awalnya tuh aku kira juga sama kayak teknik sipil, apalagi juga sama arsitek gitu. Setelah aku lihat browsing-browsing di internet, oh mata kuliahnya ternyata kayak sosbum ya gitu. Gitu kayak kira oh saya terkesan sosbum. Jadi kalau di PWK sendiri, kalau menurut aku PWK itu tentang udah dari namanya perencanaan wilayah dan kota, berarti terkait tata kota gitu. Jadi untuk mata kuliahnya itu lebih makro dan kita itu mempelajari nggak cuman terkait apa ya kayak sosial-sosialnya gitu, tapi juga terkait ekonomi juga gitu. Ya sama aja sih yang dipelajari itu cuma dasar-dasarnya aja gitu. Oke, dari Mbak Cici udah sibuk mungkin sekarang? Lumayan ya.
menuju selanjutnya. Oke, terakhir dari Mas yang paling ganteng gimana nih? Dari pandangan Masnya. Oke, kalau dari aku sendiri sama kayak Mbak Cici dan Mbak Sofi, awalnya dulu sama sekali nggak tahu itu PWK apa, tahu-tahu itu mau pendaftaran di kelas 12 kan, itu ada pemetaan, cari-cari teknik yang gampang, ada jalan-jalan itu, terus muncul di YouTube PWK sering jalan-jalan, terus dicari-cari sama kayak Kak Sofi juga, sama kayak Kak Cici bilang teknik rasa sosum. Di situ aku nyari yang nggak ada hitung-hitungannya. Akhirnya aku cari-cari ada PWK, terus ternyata di semester 1 kemarin itu ternyata PWK itu nggak bahas desain juga, tapi ada kebijakan-kebijakan yang harus kita implementasikan di perencanaan itu. Jadi menurutku agak kaget juga sih, karena nggak ada persiapan sama sekali dan anti hukum juga kan. Jadi kayak aduh bingung banget nih. Oke, jadi kesimpulannya PWK tuh kayak social science ya. Iya. Kita tetap anak teknik. Lumayan ya, rame kalau anak teknik. Ya. Oke, selanjutnya. Tapi sejauh ini kalian yakin nggak? Maksudnya sejauh menjalani perkuliahan, oh ini PWK, mungkin dari Mbak Sofi yang udah lama kuliahnya, terus Mbak Cici yang hampir lama, dan Christopher yang ya belum lama. Ya. Apakah kalian sejauh ini yakin dalam menjalani kuliah ini tuh kayak yakin aku bakal lulus gitu? Aku dulu. Iya, kamu yakin gak sih? Oh iya, aku yakin banget sih. Soalnya ini udah aku udah semester 6. Jadi kalau misalnya nggak yakin kayak ada nangis ya kalau misalnya tiba-tiba pindah haluan gitu. Oke, kalau Mbak Cici yakin gak nih yang baru setengah jalan ya? Kalau dari aku sendiri yakin banget sih 100%. Soalnya di sini tuh di tengah perjalanan aku sudah menemukan kenyamanan di dalam ini. Aneh kan? Zona nyaman ya. Zona nyaman nggak tahu ya dari PWK, Dari atau dari yang Dari dari Mas Christopher yang baru memulai ya. Kayaknya yakin atau aduh aku mau nyoba yang lagi ya. Sejauh ini masih yakin sih, karena masih bisa tertangani semua. bisa. Oke. Masih bisa. Karena 100% yakin banget bakal lulus. Nah, hal apa sih yang membuat kalian yakin? Mungkin ada dari faktor eksternal atau internal yang membuat kalian, oh aku yakin banget nih, dan pastinya aku bakal bisa menjalani hari-hariku di PWK. Mungkin dari Mas Christopher, apa sih yang membuat Mas Christopher ini yakin banget? Yang pertama itu faktor internal ya, karena di PWK sendiri kan keluarganya sangat kental banget kan. Jadi kita itu saling dorong gitu loh. Jadi kalau kitanya capek, ada temen yang nge-backup. Jadi rasa nyaman itu kayak gimana ya Mbak? Terus berlanjut gitu kayak nyaman banget jadi. Oke, sangat logis ya. Iya. Mungkin dari Mbak Cici gimana? Apa yang membuat Mbak Cici yakin? Iya benar, aku setuju banget sih apa yang dikatain Christopher. Di PWK ini bener-bener apa ya? Anak-anaknya ini kayak saling support gitu. Jadi kalau misalkan aku ada masalah dan kayak aku ada apa ya kendala-kendala lain, teman-temanku itu pada support, ngasih dukungan kayak ayo terus kayak beri semangat juga gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan kalau misalkan aku ada rasa bosan apapun apa, teman-temanku banget support deh. Oke, saling mensupport ya. Dari Mbak Sofi mungkin ada support system? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti semangat dari diri sendiri ya. Tapi Iya. apa yang membuat Mbak Sofi ini yakin sampai udah semester 6 ini masih menggebu-gebu? Kalau aku sih yakin karena aku juga jadi fakultas juga sama kayak mereka ya, juga punya teman-teman yang support banget. Terus kalau misalkan dia kan pasti ngerasa capek gitu kan. Jadi kayak teman-temanku tuh mau support banget kayak ayo habis ini selesai kok, habis ini selesai gitu. Jadi banyak ya yang harus dikerjakan. Iya, betul. Ya. Selanjutnya, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan setelah kalian tahu nih, oh PWK nih ngapain, terus kegiatan-kegiatan di dalam PWK. Nah, menurut kalian kelebihan dan kekurangannya apa? Ini siapa mau jawab duluan? Boleh angkat tangan? Aku dulu. Iya boleh. Nah, boleh Mas Christopher. Dari kekurangan sendiri ya, itu yang pertama kita kan kebanyakan tugas kelompok gitu ya Kak. Nah di situ tuh kita kurang bisa ngatur jadwal gimana sih untuk kelompok itu bisa dalam satu waktu bisa ngerjakan tugas bareng. Tapi ada kelebihannya sendiri, kita tuh
itu tadi punya rasa keluargaan. Jadi kalau ada satu yang nggak bisa datang, minimal dibantu lah untuk tugasnya itu, biar nanti kalau dia udah bisa dilanjutin sendiri gitu kan. Itu sih menurutku. Nah, nice. Sangat ini ya, merangkul teman. Oke. Mbak Cici, boleh silahkan Mbak Cici. Kalau dari aku sendiri untuk kelebihannya ya, untuk kelebihan dari PWK ini aku sangat suka mata kuliahnya sih. Itu kayak benar-benar, apalagi terkait studio gitu ya, kan identik dengan jalan-jalan gitu, itu aku suka banget. Kalau untuk kekurangannya mungkin tugas besarnya banyak banget ya. Jadi kayak harus pintar-pintar manajemen waktu sih gitu. Benar. Ini yang terakhir dari Mbak Sofi. Sejauh ini apa kelebihan dan kekurangan setelah Mbak Sofi tahu PWK kayak apa? Sama kayak ini sih, sama kayak Kisah sama Cici. Kalau misal dari kelebihannya kan ada studio, kita juga jalan-jalan gitu. Juga sama sambil refreshing gitu lah. Jadi kayak enjoy aja ngerjainnya gitu. Dan juga itu kan apa sih, studio itu kan juga kelompokan gitu. Jadi kayak kita nggak sendirian, terus ada teman-teman yang saling-saling bantu gitu. Terus kalau kekurangannya ya itu sama kayak Kisah tadi, karena di PWK ini banyak tugas kelompok. Jadi kita itu juga bingung ngatur waktunya gimana. Ada yang bisa, ada yang masih sibuk organisasi atau sibuk ini gitu. Oke. Karena tadi sebenarnya udah disinggung sih sama Mbak Sofi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya perbedaan PWK, sipil, dan arsitek. Jadi sebenarnya tadi menurut Mbak Sofi, PWK ini lebih makro ya, pembahasannya secara lebih umum daripada sipil dan arsitek. Tapi kalau menurut Mbak Cici sama Mas Christopher, kira-kira menurut kalian nih, kalian tahu nggak sih bedanya? Apa sih perbedaan dari PWK, sipil, sama arsitek? Kayaknya mereka tuh serumpun kan kita tuh. Nah, kira-kira apa bedanya menurut Mbak Cici deh? Ya dulu ya, oke. Kalau dari sepengetahuanku ya, untuk sipil sendiri tuh, aku pernah nanya ke teman sipil itu, dia tuh terkait bangunannya. Jadi dia kayak menghitung berapa biaya untuk membangun bangunan itu. Sementara untuk PWK sendiri itu terkait apa ya? Lebih luas terkait penataan kotanya. Ini bagus dikasih apa, fasilitas apa di wilayah tersebut gitu. Kalau misalkan arsitek sendiri itu tuh tergantung keestetikan. Jadi kalau misalkan bangunan ini indahnya kayak gimana sih? Kayak di desain kayak seperti apa gitu. Oke. Mungkin dari Mas Christopher dari research. Setuju banget sama katanya Mbak Cici sih, tapi kalau di arsitek sendiri kan nanti bangunnya sedetail mungkin kan. Kalau kita kan ada gambar teknik itu kayak secara sudah jadinya gitu. Terus untuk yang teknik sipil sendiri kan itu ngitung beban beton. Kalau kita kan cuma udah standar belum kayak gitu aja. Kayak kita masih easy gitu. Oh easy. Oke. Kalau easy ditunggu ya terus 3 tahun. Oke. Mungkin dari Mbak Sofi mau nambahin? Kurang lebih sama kayak mereka sih. Kalau misal di PWK ini kan lebih ke perencanaannya, perencanaan kota. Kalau misal teknik sipil ini belajar tentang membangun sebuah bangunan itu supaya lebih kokoh gitu kan. Dan kalau di arsitektur tuh lebih ke merancang sebuah bangunannya itu sih. Oke. Nah, ini fun fact aja ya. PWK nih pasti ada, kalau misalnya ngerjain ini kita juga nggak cuma ngerencanain, tapi kita juga bisa bikin peta. Jadi kita tuh kalau misalnya ngerjain pasti ada yang analis, yang suka baca-baca, satu lagi tuh yang bikin peta. Nah, tapi apa sih bedanya menurut kalian selama di PWK membuat peta ini harus tahu ilmu geografi kah? Karena kan biasanya kalau peta ini harus tahu ilmu geografi kan. Nah, dari kalian mungkin ada yang pernah mencoba dan pasti pernah dong bikin peta. Nah, itu kira-kira harus tahu ilmu geografi nggak sih menurut kalian? Dari aku dulu ya. Oke, boleh. Untuk sepengetahuanku dari drafter ya, drafter itu yang membuat peta di PWK. Untuk dia itu apa ya? Udah ada pedomannya gitu. Jadi untuk drafter itu udah terdapat pedoman, jadi mereka bisa melihat di pedoman untuk membuat peta. Untuk SLP-nya itu dari apa sih, INA geospasial. Di mereka itu udah ada SLP-nya sendiri, jadi mereka tinggal melihat di pedoman gitu. Kalau menurutku sih gitu. Oke. Mungkin dari Mas Christopher ya. Aduh, kan aku masih semester 2 ya Mbak. Kalau menurutku sendiri tuh
nggak perlu pelajari ilmu geografi gak sih, karena kalau sampai semester 2 ini kita sama kayak katanya Mbak Cici tinggal menginputkan data yang udah ada terus kita olah sendiri, jadi kita nggak perlu pelajari ilmu geografi secara dalam sih. Oke, berarti semua orang bisa belajar ya? Iya. Untuk Mbak Sofi gimana? Mbak Sofi kan udah semester 6, banyak kan masih bikin peta ya? Pernah kan? Pernah kok aku bikin peta, tapi aku lebih ke ini sih, analis. Tapi kalau misalnya peta waktu makul ini komputasi perencanaan ya, itu menurutku sih kalau misal buat ilmu geografi sendiri nggak terlalu ini sih, kita nggak perlu sampai mendalami gitu kan. Jadi karena kita juga pakai aplikasi, jadi kita tinggal input aja gitu, yang dari SHP gitu. Oke, nah selanjutnya ini menyambung pertanyaan sebelumnya yang tadi. Jadi karena PWK ini social science, jadi kita tuh nggak ada matematika, nggak ada fisika dan nggak ada kimia, beda sama kayak teknik yang lain ya. Jadi kalau mau santai ya masuk PWK. Nggak juga sih. Nah, jadi menurut kalian sebenarnya PWK itu saintek atau sosum? Coba ini konspirasi. Gimana ya? Kalau menurutku sih ini ya, ada sainteknya, ada sosumnya. Soalnya waktu awal semester itu ada ini kalkulus, ada statistik, benar. Nah, terus kalau misal sosum ya banyak ya, kayak apa ya? Ada ada ekonomi, ada pembiayaan pembangunan, terus ada ekonomi wilayah, ekonomi kota gitu. Jadi kayak campuran gitu lah. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Mas Christopher dan Mbak Cici? Aku setuju sih sama Mbak Sofi. Ini kalau PWK ini pasti saintek sih, soalnya kan kita juga mempelajari apa ya, masih ada terkait keteknikannya gitu. Kalau mungkin Mas Christopher pada Udah cukup sih. sebagai adik paling kecil ya. Masih adik. Nurut ya, Christopher jangan nurut banget. Oke, selanjutnya ini kita emang social science banget. Kita nggak ada praktikum. Terus kuliahnya ngapain? Jalan-jalan. Iya. Selain jalan-jalan, apa yang kalian rasain selama kuliah di PWK? Nggak ada praktikum, kita nggak ribet ya, kita nggak ada laprak, kita nggak ada harus ribet nyiapin bahan-bahan. Tapi kira-kira dari PWK nih kuliahnya ngapain aja? Ayo mau sharing. Yang tua apa yang muda? Yang muda, yang muda. Pasti langsung muda. Dari semester 1 sampai semester 2 itu yang aku itu masih full dengerin materi aja, nggak ada apa-apa. Terus mungkin kalau kerjakan tugas itu tugasnya kan dibawa ke rumah kan, dibawa ke kos itu, jadi nanti tinggal mengumpulkan. Dan di semester 2 ini aku belum ada kuis sama sekali. Oh, nice. Yang sangat asyik ya. Asik sekali. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan kita ngapain aja di PWK? Oke, aku mungkin ya. Dari pengalamanku sampai semester 4 ini, kalau di PWK ini ya sama kurang lebih dari sama kayak jurusan-jurusan lain, kita tetap ngerjain tugas, tetap ujian. Jadi tapi untuk praktikumnya kita ganti studio ya. Studio itu kayak terkait jalan-jalan itu, terkait apa ya? Mensurvei di wilayah gitu. Oke, dan Mbak Sofi paling tua ya? Yang paling tua ya, yang paling pengalamannya. Iya. Kalau misal dari aku sendiri itu di PWK itu ngapain aja sih? Nah, di PWK ini sama sih, sama kayak mereka, kayak mempelajari materi-materi, terus juga belajar tentang kayak rencana-rencana gitu, sesuai sama PWK sendiri ya. Dan ya kalau yang di PWK juga kita jalan-jalan gitu ya, studio. Oke, ini pertanyaan udah mau habis nih di sesi 1. Mungkin perjalanan dulu. Mikir ya. Oke, ini perspektif. Berdasarkan menurut kalian aja, mata kuliah apa yang paling susah di PWK? Selama 6 semester, 4 semester, dan 2 semester. 2 semester susah ya yang ngitung ya. Mungkin dari Mbak Sofi, apa yang paling susah Mbak Sofi selama 6 semester ini? Selama 6 semester ini aku ini sih lebih ke kalkulus sama statistik. Karena itu susah ya? Iya, karena itu hitungan kan. Jadi kayak oke, yang lainnya kayak ya udah
kita kan lebih ke juga ada yang nalar-nalar gitu kan, terus kita juga ngeliat juga ada materi-materi dari dosen-dosen gitu. Jadi menurutku nggak terlalu sampai yang susah banget gitu. Itu sih yang susah itu teman-teman. Oke. Ternyata itu hitungan emang susah ya. PWK dikit banget hitungnya. Nggak apa-apa. Mungkin dari Mbak Cici, apa yang paling susah Mbak Cici udah 4 semester ini? Yang paling susah ya, kurang lebih sama. Kenapa? Soalnya kalau menurutku di statistik ini juga perlu ini ya, apa namanya, metode-metodenya juga gitu. Kayak kita harus mengetahui metode yang digunain di statistik. Jadi untuk hitung-hitungan itu menurutku lumayan sih berat. Main berat ya? Iya. Mungkin, aduh adik kecil yang paling muda. Gimana dua semester? Kalau dari aku sendiri waktu semester 1 sama kayak Mbak Cici, Mbak Sofi ada kalkulus itu juga lumayan susah, dan di semester 2 ini aku agak nggak bisa ngontrol di pemilihan pembangunan karena di situ kan mempelajari kebijakan pemerintah sama kayak sedikit ada hukumnya gitu kan. Nah di situ kalau nggak rajin baca-baca jurnal atau apa itu pasti susah sih. Oke, patut dipertanyakan nih. Kok ngitung susah, katanya anak teknik. Kayaknya jalur apa ini maksudnya ya? Oke, ini yang terakhir. Kira-kira, nggak kira-kira ini. Ekspektasi apa ketika kalian masuk PWK UNED nih sama realitanya itu gimana? Apakah kadang ekspektasi nggak sesuai sama realita, tapi siapa tahu ada yang punya ekspektasinya, oh realitanya sama. Nah, kira-kira dari teman-teman ekspektasi pertama kali deh ketika masuk PWK UNED itu kayak apa? Mungkin mau curhat ya. Sebenarnya aku nggak pilih PWK UNED, tapi realitanya aku seneng di sini. Mungkin dari Mbak Sofi gimana ekspektasinya? Ekspektasinya aku waktu masuk di PWK UNED ini kayak agak kaget gitu ya. Kok gini gitu kan. Soalnya aku awal-awal tuh cari-cari, oh PWK UNED juga aku dikasih tahu sama temenku, PWK UNED ini kayak gini loh, gini-gini. Oh kayak bisa sih, bismillah ya. Terus saya masuk kayak wow, aku awalnya juga nggak tahu kan ada ini Marco Studio. Aku juga nggak terlalu cari-cari lebih dalam gitu lah. Jadi kayak aku kira dulu tuh studio kayak, oh ada studio ya, studio gimana sih? Studio foto-foto gitu kak. Ternyata mantap studionya. Tapi seru sih studio itu. Oke, berarti sejauh ini ekspektasi dan realitas sejalan atau enggak? Agak sejalan sih ya. Oh, agak. Semoga Mbak Sofi selanjutnya realitanya sesuai dengan ekspektasi. Oke, dari Mbak Cici, ekspektasi dan realitanya gimana? Iya sih, aku juga kepikiran gitu ya. Kayak studio ini studio foto atau studio apa gitu, aku bingung gitu. Aku mikir, oh yaudah, apa namanya, sejalan dengan waktu aja. Terus dikasih tahu studio itu kayak gini, kayak apa namanya, ada jalan-jalannya, kayak menganalisis gitu. Oh gitu, kenapa ya namanya studio gitu? Terus aku kira di PWK kan teknik ada kayak di lab atau praktikum gitu, atau laprak yang setiap hari dikerjain gitu. Ternyata alhamdulillahnya enggak ya. Alhamdulillah enggak. Tapi ada laporan studio ya. Iya. Berapa lembar? Kurang lebih 800 sih. Dari Mas Christopher, gimana ekspektasi dan realitanya? Ekspektasiku kan kalau euforia SMA kan kalau kuliah jalan-jalan, apalagi waktu baca-baca tentang PB kan full jalan-jalan. Ternyata waktu semester 1 gak ada. Kayak jalan-jalannya cuma survei satu mata kuliah, terus lainnya ya. Terus mana iya katanya jalan-jalan full jalan-jalan gak ada ini. Jadi susah ya? agak menyesal sih semester 1. Agak menyesal kan? Enggak sih, karena kan udah ada apa ya, udah ada gambaran untuk kedepannya ngapain aja sih. Oke. Kirain masih nyesel ya? Kalau masih nyesel mungkin bisa dilaporin ya. Atas nama Christopher mengunduran diri. Oke, tapi kita nggak akan sampai di sini aja buat bahas, masih banyak. Wow. Ya. Kita masih bakal seru-seruan bareng di sini di Intalk Volume 4 dan kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita kan punya salam ya. Iya. Untuk jeda dulu, kita mau minum, mau ya santai-santai dulu ya. Kita nongki-nongki dulu, nanti kita balik lagi. Sebelumnya kita